Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Di pertemuan kali ini kita akan belajar lanjut mengenai lingkaran, yaitu tentang luas lingkaran. Nah, untuk lebih memahaminya, sebelumnya anak-anak silakan persiapkan alat tulisnya dan kita belajar bersama-sama. Apa itu luas lingkaran? Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Nah, luas lingkaran di sini sama dengan pi kali kuadrat jari-jari. Nah, jika jari-jarinya R, maka luas lingkaran L adalah L sama dengan pi R kuadrat. Luas lingkaran dapat diperoleh dengan pendekatan luas persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar sini. Ini ada gambar satu. Gambar satu ini adalah sebuah lingkaran. Gambar dua ini merupakan bagian-bagian dari lingkaran yang dibentuk dari juring lingkaran. Dan gambar ketiga ini nanti bentuknya seperti persegi panjang. Nah, suatu lingkaran ini dibagi menjadi 16 juring. 16 juring yang jarak dan besarnya sama di gambar satu. Nah, perlu Ibu ingatkan bahwa juring kemarin itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, misalnya Ibu ambil juring nomor 6. Juring nomor 6 ini kan dibentuk oleh dua jari-jari, yang ini dan sebuah busur. Nah, kemudian juring-juring ini nanti dibuat atau disusun sehingga membentuk persegi panjang. Nah, disusun seperti ini sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian khusus untuk juring nomor 16, di sini kan 16B dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, sebut saja juring yang sebelahnya adalah juring 16A. Kenapa ini sangat diperlukan? Agar persegi panjang yang terjadi ini nanti bentuknya sangat sempurna. Nah, misalnya di sini kita hilangkan 16A, jadinya tidak berbentuk persegi panjang. Makanya untuk nomor 16-nya dibagi menjadi 2, A dan B, sehingga membentuk persegi panjang yang sempurna. Nah, perlu Ibu ingati bahwa semakin banyak juring yang dibuat akan semakin sempurna persegi panjang yang terbentuk. Nah, sekarang mengapa luas lingkaran itu tadi sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran, atau luas lingkaran itu sama dengan pi kali kuadrat jari-jari, atau L sama dengan pi R kuadrat. Nah, untuk mencari asal usul luas lingkaran, sekarang perhatikan. Panjang persegi panjang di sini merupakan panjang busur setengah lingkaran. Ini adalah panjang busur setengah lingkaran. Sedangkan lebarnya nanti adalah jari-jari lingkaran. Lebar dari persegi panjang ini nanti merupakan jari-jari lingkaran, dan panjangnya ini merupakan panjang setengah busur lingkaran. Nah, panjang setengah busur yang dimaksud di sini ini, misalnya Ibu ambil contoh, ini sebuah lingkaran ini kita bagi menjadi dua, jadinya ini setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Nah, panjang busur setengah lingkaran itu yang ini. Nah, ini nanti merupakan panjang dari persegi panjang. Panjang dari persegi panjang, kemudian jari-jarinya nanti ini. Nah, jadi lebar pada persegi panjang ini nanti jari-jari pada lingkaran. Persegi panjang di sini terbuat dari juring-juring lingkaran. Ini juring-juring lingkaran, juring 1 sampai 16. Sehingga luas persegi panjang ini nanti sama dengan luas lingkaran. Di sini Ibu tulis luas persegi panjang, Ibu pakai gambar, sama dengan luas lingkaran. Nah, sekarang kita mau menjabarkan rumus.
atau luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Nah, ingat luas persegi panjang itu kan sama dengan panjang kali lebar. Nah, di sini panjang tadi itu merupakan, atau panjang pada persegi panjang ini merupakan panjang busur setengah lingkaran. Ini panjang busur setengah lingkaran. Jadi setengah kali K. Artinya apa? Setengah keliling lingkaran. Karena apa? Busur lingkaran ini kan dari sini ke sini, bagian tepi. Nah, ini kemarin merupakan daerah yang yang berputar, ini merupakan keliling lingkaran. Jadi setengah K kali lebar pada lingkaran tadi itu merupakan lebar pada persegi panjang merupakan jari-jari lingkaran kali R. Nah, jari-jari itu kan sama dengan R. Sehingga didapat sebuah rumus setengah. Ingat, rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan sama dengan 2pi R kali R. Nah, sama dengan 2pi R kali setengah. 2 dengan 2 ini bisa disederhanakan. 2 bagi 2 1. 2 bagi 2 1. Sisa pi R kali R. Nah, di sini pi R kali R berarti berapa? Pi R kuadrat. Jadi didapat luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat atau pi kali R kali R. Nah, sekarang coba perhatikan. R kemarin sudah dijelaskan bahwa R itu merupakan setengah dari diameter, atau untuk mencari nilai dari diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Maka rumus ini yaitu L sama dengan pi R kuadrat dapat dinyatakan juga dengan L sama dengan, atau luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi kali R. R di sini setengah D, berarti 1/2 D dikuadratkan. Jadi pi kali setengah, artinya setengah D kuadrat itu berarti setengah D kali setengah D sama dengan pi kali setengah kali setengah. Setengah kali setengah itu kan sama dengan 1/4 kali D kali D, berarti D kuadrat. Jadi L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Nah, pada lingkaran, terutama untuk mencari luas lingkaran, di sini ada 2 rumus. Nah, rumus utamanya L sama dengan pi R kuadrat. Ini dipakai jika pada soal nanti yang diketahui di sini adalah R, atau jari-jarinya adalah R. Maka digunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Lebih singkatnya, jika di dalam soal itu diketahui jari-jari, maka menggunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat. Dan jika di dalam soal tentukan luas lingkaran, jika yang diketahui diameter, maka gunakan rumus L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap lingkaran dengan jari-jari R dan pi-nya ada 22/7 dan 3,14 berlaku rumus, yaitu L sama dengan pi R kuadrat atau L sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Nah, untuk keterangannya, L di sini merupakan luas lingkaran, R merupakan jari-jari, dan D merupakan diameter atau garis tengah lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyelesaikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan luas lingkaran. Oke, sekarang perhatikan contoh soal nomor 1. Hitunglah luas lingkaran yang panjang jari-jarinya 35 cm dengan pi sama dengan 22/7. Nah,
Kenapa di sini pi-nya menggunakan angka 22/7? Karena 35 ini bisa dibagi dengan 7. Nah, jika misalnya nanti di dalam soal itu tidak diketahui pi-nya, nah, caranya seperti ini. Nah, lihat jari-jari atau diameternya, jika bisa dibagi dengan 7, maka gunakan pi 2/7. Jika diameter atau jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7 atau dalam bentuk desimal, nah, maka gunakan pi 3,14. Nah, sekarang mari kita lihat cara penyelesaiannya. Di sini jari-jarinya 35 cm, maka R-nya sama dengan 35 dengan pi 22/7. Ingat rumus lingkaran tadi, L sama dengan pi R kuadrat. Kita masukkan angka 22/7 kali R-nya sama dengan 35 kuadrat. Berarti 22/7 kali 35 kali 35. Nah, 35 kuadrat ini sama dengan 35 kali 35, bukan 35 kali 2. Nah, sekarang kita sederhanakan 35 dengan 7 itu kan bisa disederhanakan menjadi 7 bagi 7 itu 1, 35 bagi 7 itu sama dengan 5. Jadi sisa 22 kali 5 kali 35. 22 kali 5 kali 35 itu sama dengan 3.850 cm. Jadi, luas lingkarannya di sini sama dengan 3.850. Nah, sekarang bagaimana jika jari-jari ini diubah ke dalam bentuk diameter? Ingat, untuk mencari diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali 35 sama dengan 70. Maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu L sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Kita masukkan angka 1/4 kali 22/7 kali D-nya sama dengan 70 kuadrat. Berarti 1/4 kali 22/7 kali 70 kali 70. Nah, sekarang perhatikan di sini 70 dengan 7 itu bisa disederhanakan. Berarti sisa 1/4 kali 7 bagi 7 1, 70 bagi 7 sama dengan 10. Berarti 22 kali 10 kali 70. Nah, sekarang sisanya 22 kali 10 kali 70 per 4. Hasilnya berapa? Hasilnya sama, yaitu 3.850 cm. Jadi luas lingkarannya adalah 3.850 cm. Next, nomor 2. Hitunglah luas lingkaran yang diameternya 40 cm dengan pi 3,14. Kenapa di sini pakai pi 3,14? Karena 40 itu tidak bisa dibagi dengan 7. Hasilnya nanti bilangan desimal. Makanya di sini menggunakan pi sama dengan 3,14. Nah, sekarang kita selesaikan. Diameternya sama dengan 40 cm, maka pi D-nya sama dengan 40. Dengan pi 3,14. Maka luas lingkaran sama dengan, kita pakai rumus yang kedua, di mana L sama dengan 1/4 D kuadrat, karena yang diketahui di sini adalah diameter. Jadi 1/4 kali 3,14 kali 40 kuadrat. Jadi 1/4 kali 3,14 kali 40 kali 40 sama dengan 40 dengan 4 ini kan bisa disederhanakan. Jadi 4 bagi 4 1, 40 bagi 4 sama dengan 10. Berarti sisa 3,14 kali 10 kali 40. Jadinya berapa? Sama dengan 1256 cm. Jadi luas lingkarannya sama dengan 1256 cm. Oke, next nomor 3. Hitunglah luas lingkaran jika keliling lingkarannya 88 cm dengan pi-nya 22/7. Nah, sekarang perhatikan, di sini yang diketahui itu keliling lingkaran. Yang ditanya adalah luas lingkaran. Ini yang ditanya. Maka
Untuk mencari luas lingkaran, rumusnya kan L sama dengan pi R kuadrat. Di sini R-nya belum diketahui, maka kita mencari R dulu dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Dengan rumus keliling lingkaran, K sama dengan 2 pi R. Sekarang perhatikan, K sama dengan 2 pi R. K-nya sudah diketahui yaitu 88. 2 pi kali R. Nah, ini yang akan kita cari nilai R-nya. Jadi 88 sama dengan 2 pi, berarti 2 kali 22 per 7 kali R. Jadi 22 per 7 kali 2 ini kan sama dengan 44 per 7. 88 sama dengan 44 per 7 kali R. Atau dibalik, R kali 44 per 7 sama dengan 88. Maka R-nya sekarang sama dengan 88 bagi 44 per 7. Nah, karena ini merupakan pembagian pecahan, maka kita balik R sama dengan 88 kali 7 per 44. Nah, R sama dengan 88 dengan 44 ini kan bisa disederhanakan dengan 44. 44 bagi 44 1. 88 bagi 44 sama dengan 2. Jadi sisa 2 kali 7. 2 kali 7 itu sama dengan 14. Jadi R-nya di sini sama dengan 14 cm. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai R. Maka kita bisa mencari luas dari lingkaran. Dengan R-nya 14 berarti L sama dengan pi R kuadrat. R-nya sama dengan 14, maka pi-nya sama dengan 22 per 7 karena R-nya 14 bisa disederhanakan dengan 7. Jadi kita masukkan angka 22 per 7 kali 14 kuadrat. Sisa 22 per 7 kali 14 kali 14 sama dengan 7 dengan 14 bisa disederhanakan. 7 bagi 7 1. 14 bagi 7 sama dengan 2. Sisa 22 kali 2 kali 14. Hasilnya berapa? L sama dengan 616 cm. Di sini sebenarnya cm persegi karena di sini 14 cm kali 14 cm. Jadi luas lingkarannya adalah 616 cm persegi. Oke anak-anak, sekarang kita lihat contoh soal nomor 4. Di sini soalnya berupa soal cerita. Nah, bagaimana kalau menyelesaikan soal cerita? Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran. Nah, di sini ibu gambar ini taman berbentuk lingkaran. Anggap saja ini lingkaran karena tidak terlalu bulat dengan diameter 56. Nah, diameternya di sini nanti 56 meter. Kemudian di dalam taman ini akan dibuat kolam berbentuk lingkaran. Nah, akan dibuat kolam berbentuk lingkaran. Nah, gambar kedua ini merupakan kolam dengan diameternya 28 cm. D-nya sama dengan 28. D sama dengan 28 cm. Dan ini tadi adalah sebuah taman. Jika di dalam kolam akan ditanami rumput dengan biaya 6.000 per meter persegi, hitunglah seluruh biaya yang akan dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Jika di luar kolam, nah di luar kolam yang dimaksud itu ini, di luar kolam. Berarti ini rumputnya nanti, ini yang akan kita cari luasnya. Kita mau mencari luas dari yang warna hijau atau rumput yang ini. Nah, langkah yang pertama untuk mencari luas lingkaran yang ditanami rumput, kita mencarinya dengan mengurangi luas lingkaran seluruhnya atau lingkaran taman dikurangi dengan luas lingkaran seluruhnya yang
di dalam taman, yaitu luas lingkaran kolam. Nah, sekarang yang pertama kita cari dulu luas lingkaran seluruhnya atau yang luas lingkaran taman, di mana diameternya tadi 56 meter. Nah, ingat, jari-jari itu kan sama dengan setengah dari diameter. Maka setengah dari 56 itu sama dengan 28 meter. Maka kita menggunakan rumus luas. L sama dengan PR kuadrat. Sama dengan 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena 28 itu bisa dibagi dengan 7. Kali R-nya sama dengan 28. Berarti 28 kali 28. 28 dengan 7 bisa disederhanakan menjadi 7 bagi 7 1. 28 bagi 7 itu sama dengan 4. Jadi sisanya 22 kali 4 kali 28. Hasilnya berapa? 2464 meter persegi. Nah, sekarang kita sudah dapat L total atau L taman, luas taman. Nah, sekarang kita mau mencari luas kolam. Luas kolamnya di sini tadi, diameternya berapa? Di dalam soal itu diameternya sama dengan 28 meter, bukan cm. Jadi R sama dengan setengah diameter. Berarti setengah dari 28 itu kan 14 meter. Maka kita cari LK. LK di sini L dalam artinya apa? Di dalam taman. Nah, Ibu jelaskan ulang. LK ini sama dengan luas kolam, sama saja. L dalam atau LK. Menggunakan rumus PR kuadrat. Sama dengan 14 itu kan bisa dibagi dengan 7. Berarti 22/7 kali 14 kali 14 karena R kuadrat. 14 dengan 7 bisa disederhanakan. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Berarti sisa 22 kali 2 kali 14. Hasilnya berapa? 616 meter persegi. Nah, sekarang kita sudah dapat luas tamannya yaitu 2464 meter persegi dan luas kolamnya adalah 616 meter persegi. Kita sekarang mencari luas lingkaran yang ditanami rumput. Berarti luas yang ini. Nah, berarti luas lingkaran yang ditanami rumput dicari dengan mengurangi luas lingkaran total atau taman dengan luas lingkaran dalam atau kolam. Berarti 2464 dikurangi 616 hasilnya sama dengan 1848 meter persegi. Nah, tapi yang ditanya di sini ada pernyataan bahwa jika di luar kolam yang ditanami rumput, yaitu yang warna hijau ini, biayanya itu 6.000 per meter persegi. Nah, hitunglah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menanam rumput. Berarti untuk biayanya untuk menanam rumput, jika harganya itu 6.000 per meter persegi, maka luas seluruhnya dikali dengan biaya pembuatannya. Berarti 1848 kali 6.000 hasilnya sama dengan 11.088 rupiah. Jadi biaya yang diperlukan untuk menanam rumput yang ada di luar kolam sebesar 11.088 rupiah. Oke, next kita sekarang masuk ke contoh soal nomor 5. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Nah, di sini di mana sisi-sisinya sama dengan 14 cm. Di sini ada bangun datar persegi dan setengah lingkaran. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, yang kita cari di sini nanti yang ini, yang ada garis-garis, yang diarsir, bukan yang di luar ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, luas daerah yang diarsir adalah luas persegi dengan sisinya 14 cm dan 14 cm dikurangi dengan luas setengah lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Nah, di sini kan sama sisi. Sama sisi di sini 14 cm. Ini diameternya. Maka jari-jarinya D sama dengan setengah dari
R sama dengan setengah dari D. Berarti setengah dari 14 sama dengan 7 cm. Nah, ini R-nya nanti. Nah, sekarang kita lihat di sini persegi dengan setengah lingkaran. Nah, ingat bahwa luas persegi L persegi LP sama dengan S kuadrat atau sisi kali sisi. Sementara luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Nah, karena di sini merupakan setengah lingkaran, maka luas lingkarannya setengah PR kuadrat. Nah, sekarang kita lihat luas persegi sisi kali sisi. Sisinya di sini kan 14, berarti 14 kali 14. 14 kali 14 sama dengan 196 cm. Nah, kita sudah dapat luas perseginya. Nah, sekarang cm persegi. Sekarang lihat luas setengah lingkaran. Setengah kali 22/7 kali R-nya tadi sama dengan 7, berarti 7 kali 7. Nah, sekarang perhatikan 7 dengan 7 disederhanakan. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1. Sisa 22 kali 7 bagi 2. 22 kali 7/2. Hasilnya sama dengan 77 cm persegi. Nah, sekarang berapa luas daerah yang diarsir? Jadi luas daerah yang diarsir sama dengan luas total, atau luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Luas perseginya tadi berapa? 196 cm persegi dikurangi 77 cm persegi. Jadi luas totalnya sama dengan berapa? 119 cm persegi. Jadi inilah luas daerah yang diarsir, yaitu 119 cm persegi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini gambarnya tadi sama seperti gambar nomor 5, tapi di sini yang ditanya itu luas daerah yang diarsir termasuk dengan setengah lingkaran. Ini ada dua gambar, di sini ada sebuah persegi dan setengah lingkaran. Yang kita cari itu semua daerah yang diarsir. Maka yang pertama kita tulis diketahuinya. Di sini sisinya sama dengan 14 cm. Kemudian diameternya sama dengan 14. Ini 14 diameter. Nah, kenapa di sini 14? Ingat, persegi itu kan besarnya sama, berarti setiap sisi besarnya sama. Ini diameter 14, maka jari-jarinya sama dengan setengah dari diameter atau setengah dari 14 sama dengan 7 cm. Nah, sekarang jari-jarinya 7 cm, maka pi-nya yaitu 22/7 karena nanti bisa dibagi dengan 7. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir seluruhnya, maka yang kita perlu cari pertama itu luas persegi dan luas setengah lingkaran. Nah, untuk mendapatkan hasil yang diarsir berarti luas persegi dengan luas setengah lingkaran ini nanti ditotalkan, bukan dikurangi lagi, karena ini yang diarsir semua. Beda dengan nomor 4 tadi, nomor 5. Di sini yang diarsir hanya sebagian dari persegi, sementara lingkarannya tidak dihitung atau tidak termasuk dalam luas total. Jadi yang perlu kita cari itu yang diarsir saja. Makanya di sini tadi luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Nah, kalau nomor 6 luas persegi ditambah luas setengah lingkaran karena semuanya dicari. Nah, sekarang perhatikan, kita cari luas persegi. Luas persegi itu kan sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan 14 kali 14. Jadi 14 kali 14 sama dengan 196. Kemudian luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran setengah
kali 22 per 7 kali 7 kali 7. Hasilnya sama seperti di atas tadi. Ini diserentakan jadi 1. Sisa 22 kali 7 bagi 2. 22 kali 7 per 2. Hasilnya sama dengan 77 cm persegi. Maka luas totalnya untuk luas daerah yang diarsir berarti 196 tambah 77 cm persegi. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 273 cm persegi. Jadi inilah luas total atau luas seluruh daerah yang diarsir, yaitu 273 cm persegi. Nah, ini bukan panjang kali lebar, sorry, sisi kali sisi. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan mengenai luas lingkaran. Jadi luas lingkaran itu rumusnya L sama dengan PR kuadrat jika R-nya diketahui. Dan rumus keduanya, jika diameter yang diketahui maka L sama dengan 1/4 PD kuadrat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa sering-sering mengerjakan beberapa latihan soal agar pemahaman konsepnya kalian ingat terus, tidak hanya menghafal rumus. Selamat menonton, sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.